Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat hadir ke masjid ini dalam rangka melaksanakan kegiatan subuh berjamaah dan subuh berkah nantinya. Salawat beserta salam tidak bosan-bosannya kita sampaikan buat junjungan kita, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada Al-Ustaz Salahuddin Al-Ayyubi yang telah berkenan hadir pada pagi hari ini. Marilah kita buka acara pagi ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Ustaz waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur kita kepada Allah atas nikmat iman dan Islam yang Allah berikan. Salawat berserta salam kita mintakan pada Allah semoga senantiasa tercurah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwasanya Zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah kitab Al-Qur'an yang tidak ada keraguan padanya, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sudah sejauh ma Al-Qur'anku menjadi petunjuk bagi awak, maka itu adalah tergantung kita sendiri. Dan perlu kita ketahui mukjizat Nabi Muhammad
tidak sama dengan mukjizat Nabi yang terdahulu. Para Nabi terdahulu, mukjizatnya disesuaikan dengan kondisi kaumnya. Di zaman Nabi Musa, kenapa mukjizat Nabi Musa tongkat bisa menjadi ular, kemudian membelah lautan? Karena waktu itu yang menjadi andalan Fir'aun dan yang ditakuti oleh kaumnya adalah ilmu sihir. Ilmu sihir. Sehingga ketika Nabi Musa melemparkan tongkatnya, tukang sihir tahu itu bukan sihir. Mereka tahu itu sihir atau tidak. Itu maka namanya disebut bukan sihir tapi mukjizat. Kaum Samud, Nabi Saleh. Nabi Saleh mukjizatnya apa? Nabi Saleh unta betina yang keluar dari batu. Mukjizat waktu itu digunakan itu. Kenapa? Kaum Samud itu, kaum Nabi Saleh, mereka ahli memahat. Bahkan gunung-gunung pun dipahat. Diukir gunung-gunung. Masih ada kaum Samud itu. Kita lihat sekarang kalau Bapak Ibu umrah ke Madinah, itu jarak dari Madinah sekitar 450 km. Di Al-Ula namanya. Itu masih nampak sekarang rumah gunung-gunung yang dipahat menjadi rumah. Saking bagusnya pahatan mereka, halusnya pahatan mereka, gunung-gunung itu, gunung-gunung batu itu, kalau dibuat gajah, ada sekarang Jabal Fil namanya, Bukit Gajah itu waktu itu persis seperti gajah. Tinggal angoknya saya tidak doanya. Kalau ukirannya, Masya Allah. Nabi Saleh dari batu keluar unta warna hidup. Sehingga membuat mereka kagum. Dia awak bantu gajah. Di Nabi Saleh tidak bantu unta dah. Memang unta warna keluar dari batu. Sehingga membuat mereka kagum. Di zaman Nabi Isa ahli mengobati orang penyakit supa, mengobati berbagai macam penyakit, orang buta. Karena waktu itu yang menjadi idola orang di zaman Nabi Isa adalah pengobatan. Ahli pengobatan ko yubana diagung-agungkan. Tiba di Nabi Isa, dia Allah mukjizat yang melemahkan kaumnya, mengalahkan kaumnya. Kalau kalian bisa ubek ini ubek itu, Nabi Isa bisa ubek penyakit supa, bisa mau ubek buta, bahkan dia anu mati. Mana yang baik kira-kira? Sehingga membuat umatnya kagum. Nah, umat Nabi Muhammad beda. Dia tidak satu zaman. Umat Nabi Muhammad umat terakhir. Tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad. Maka mukjizatnya tidak boleh yang sampai masuk itu saja. Kalau membelah lautan, umat setelah itu tidak nampak dia dah. Membelah lautan, Nabi Musa membelah laut, cari tu lainnya, nampak tidak. Maka harus ada mukjizat yang sampai hari kiamat masih ada. Jadi Nabi Muhammad mukjizatnya harus yang sampai hari kiamat bisa dilihat oleh semua orang. Al-Quran. Dia yang di muka baca tiap hari, dengar tiap hari atau tadarus setiap bulan Ramadan itu mukjizat
Al-Quran kah? Dan tidak ada kitab yang menandingi Al-Quran kah sampai kini. Dari segi menghafal saja kolah mukjizat. Dari anak-anak ketek, remaja, orang gadang sampai orang gaek menghafal Al-Quran. Lebih kurang Al-Quran ko dalam Al-Quran ada 600 halaman lebih kurang. Coba Pak Ibu tunjukkan selain Al-Quran orang mapa 600 halaman, mau bahasa Indonesia kah, mau bahasa Inggris kah, mau bahasa Jepang kah, orang menghafal 600 halaman tanpa kurang satu huruf pun. Coba. Tak boleh kurang satu huruf pun. Hafal 600 halaman dalam bahasa Indonesia. Coba. Bukuan yang diapa orang. Kitab apa yang diapa orang 600 halaman, tak ada kurang satu huruf pun. Apa? Tak ada. Atau dalam bahasa Inggris? Tak ada je. Atau dalam bahasa Spanyol kena? Tak ada je. Satu-satunya kitab di dunia dihafal oleh orang 600 halaman tanpa kurang satu huruf pun. Di situ masuk panjang pendeknya, di situ masuk danguangnya, gunnahnya, ada izharnya, ada iqlabnya, ada waqaf ibtidaknya, di ma mulai di ma barantinya, samparono orang mapa salah huruf pun kena tegur, salah huruf kena tegur. Alhamdulillah, oh nak boleh ada orang alham dipeloknya orang waladolin, nak boleh jadi mana orang tu lah, nak boleh waladol. Harus batu yang bacanya. Bayanganlah tuan. Salah saketik nak isa dah. 600 halaman tu. Sempurna bacaan tu saudara. Ma orang yang mapa 600 halaman sempurna, tak ada kurang satu huruf pun, baik secara hukum-hukum bacaannya. Tak ada. Al-Quran. Allah yang menurunkan Al-Quran. Wa inna lahu laha fizun. Dan kami pula yang melihara. Allah yang jaga. Dulu ada uji coba dari Eropah. Dibuatnya percetakan Al-Quran, dicetaknya Al-Quran di sini, dikirimnya ke dunia. Sengaja dikurangi satu huruf. Satu huruf dikuranginya, sengaja aja. Untuk merusak keaslian Al-Quran. Tahu lah. Bayangan itu. Huruf waw itu kalau tidak salah. Seman huruf waw dihilangan cek dalam Al-Quran. Tahu orang. Misalnya. Waqalu. Dihilangnya wawnya. Qalu langsung. Tahu orang langsung. Ini Al-Quran kau bermasalah. Kurang wawnya cek. Tahu orang. Akhirnya. Al-Quran itu ditarik. Dibakar balik. Dibakar saja. Tak bisa orang ingin mencuba-cuba merusak keautentikan Al-Quran. Tak bisa. Sampai kini tantangan masih ada. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim min mithlih wad'u syuhada'akum in kuntum shadiqin. Jika kalian dalam keraguan, siapa masih ragu-ragu je Al-Quran ko ah? Ragu mamalannya, ragu je kitab ko. Boleh lah, tak salah. Cuba agak cek surat. Surat Al-Baqarah Ustaz Jan panjang mek. Al-Baqarah 2 juz lebih lo. Panjang mana lo? 286 ayat. Kan Allah nyuruh cek surat. Ya kan surat ada yang panjang ada yang pendek. Anak pendek no biar
Anak paling pendek apa ibu? Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. 3 ayatnya. Kalau cari Al-Quran, kalau salah sabarinya. Coba agak sabari. Tapi untuk menandingi Al-Quran, 1 surat, cuma 3 ayat, sabarinya kalau ditulis. Coba. Wadu'u syuhada'akum. Dakwah surang semua dah. Boleh himbau penolong-penolong kalian. Nan profesor ikonya, nan ahli bahasanya, nan ahli itunya. Ini itu himbau. Mau jadi jin, boleh himbau jin tu guys sekali. Wak punya jin, himbau jin tu. Panggil semuanya. Coba cek. 3 ayat adalah tu. 3 ayat cukup. Baik, selesai. Tandingi Al-Quran tu kerja. In kuntum sadiqin. Jika kamu benar. Coba. Nah ragu-ragu je Quran kau Wah kurang-kurang percaya. Coba. Nak salah dah. Tak lo berang Allah kau kurang percaya ke dah. Coba. Cuba tandingi. Dan Bapak Ibu bukan tak ada orang mencuba lagi. Namanya siapa? Musailamah Al-Kadzab. Musailamah kau mencubanya mengaku setelah Nabi wafatnya mengaku jadi Nabi lu. Maka Amr bin As sebelum inyo masuk Islam pernah sebut je Musailamah. Sebelumnya masuk Islam. Masih kafir Quraisy baru Amr bin As. Maka dikitanyanya ke Musailamah kau. Hai Musailamah, kabarnya engkau ngecek dapat wahyu sebagaimana Nabi Muhammad dapat wahyu. Cuma dengarlah. Kecek Amr bin As. Dibacanya lah surah untuk menandingi surah Al-Qari'ah. Kan Al-Qari'ah mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. Lalu dibacalah dek Musailamah tadi Al-Fil mal Fil wa ma adraka mal Fil. Gajah. Tahukah kamu itu gajah? Apa itu gajah? Dan tahukah kamu apakah itu gajah? Mandanga itu Amr bin As. Nyalun Islam lah dah, masih kafir. Galak kiki. Tahu Bapak Ibu galak kiki? Sampai sakit paruinya galak. Bayangkan aja. Itu wahyu dari Tuhan engkau untuknya. Ibaino galak kiki mendengarnya. Orang kafir baru tahunya itu tidak wahyu dah. Bayangkan tak? Kecuali yang mandang aku lah orang Islam. Itulah kira-kira. Hanya orang Islam kaya menurut aku lah dah. Mandang kamu Musailamah membaca itu. Baik itu galak kiki sakit perutnya. Ni nampaknya pendutung kau Musailamah. Nampaknya duto kau aja. Orang ngerti bahasa Arab tu. Itu siapa tu? Amr bin As. Alun Islam waktu itu. Belum orang Islamnya. Lucunya kini lah ada orang Islam. Seharusnya orang Islam kau lah cadiak. Tadi dakwah alun Islam lah cadiaknya membedakan mana wahyu mana tidak. Kau lah Islam. Seharusnya lah cadiak. Aduh lo bahasa semut kayak cayo lo. Makoli. Apa cayo lo? Awak lah cadiak awak. Hati-hatilah berfikir. Dan Amr bin As ketika inyolah masuk. Belum masuk Islam.
ketika inyo bertemu dengan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, maka Amr bin As ko minta lu lah, cuma mendengar bolah je wahyu yang dibacakan, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dibaca oleh Abdullah bin Mas'ud ke Amr bin As yang masih kafir tu waktu itu. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Saya bacanya. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Mandangai itu tu langsung meniti ayat tu Amr bin As. Jadi ini Islam dah. Itu baru dibaca oleh Abdullah bin Mas'ud. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Langsung niti ayat tu. Sampai la'allakum tadhakkarun. Setelah itu, aku cek komentar Amr bin As. Ayat ini sangat indahnya. Seperti sebatang pohon yang rindang, buahnya lebat, di depannya mengalir pula air yang jernih. Paralah karancak. Pohonnya gadang, rindang, buahnya labek, mailielo ayanan janiyah di bawah pohon tadi itu. Duduk awak di bawah pohon itu, baranglah karancak. Itu komentarnya. Orang Arab tahu sastra. Iko bukan perkataan manusia. Ini adalah perkataan Allah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Umar bin Khattab ketikanya baru tahu ada nabi yang diutus. Bahkan nyo ingin waktu itu mengenal siapa namanya Muhammad tu. Siapa namanya Muhammad tu. Maka dah tahunya diorang nyo biasa salat di Masjidil Haram dekat Kaabah. Orang dak donan salat inyo surang senyonya. Itu orangnya tu. Maka dicarinya lah malam-malam. Nabi biasanya ke Masjidil Haram tu sebelum subuh lah tibonya. Diunyiannya di Umar bin Khattab. Nyalin Islam lah. Awal-awalnya pertama kali akan mendengar Al-Quran. Lalu tibalah orang, rupanya datang Nabi salat. Nabi membaca dalam salat tu surah Al-Haqqah. Al-Haqqah. Mal-Haqqah. Wa ma adraka mal-Haqqah. Kazzabat Thamud wa 'Adun bil qari'ah. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. Mandanga tu aduh taraso dia ti. Kau nak perkataan manusia kau. Taraso dia tinya ko. Aduh nang ganji ya kita. Alah ko ya. Singo manyimaknya tarui. Tak kijok matunya menyimaan tu. Sampailah di ayat Fala uqsimu bima tubsiruna wa ma la tubsirun. Maka aku bersumpah dari apa yang kamu lihat dan apa yang tidak kamu lihat. Lalu berfikirlahnya Umar ko iko berarti kata-kata syair kayaknya go.
Disebutnya lah koko syair. Syair yang sangat indah. Lalu tiba di ayat Nabi membaca surah Al-Haqqah 7. Wa ma huwa biqauli syair. Dan tidaklah itu Al-Quran itu adalah syair. Tahunya sudah mati wa baik no Ni sedang fikir tu. Koko janjan syair ndak. Tiba Nabi membaca ayat wa ma huwa biqauli syair. Itu bukanlah syair. Tahu no isi tiwa baik orang kau. Itu tukang sihir no kau. Dukunnya kau. Keciknya Nabi dukun. Tiba lagi ayat ni sudah tu. Wala biqauli kahin. Dan bukan pula perkataan dukun. Tahu lah no Aisyah tiwa itulah kira awal pertama kali Umar bin Khattab mendengar Quran. Awal takjubnya Masya Allah, yubana hebatnya Quran. Tapi nya lu masuk Islam. Itu pertamanya mendengar dalam hadis Ahmad. Bila Umar ko masuk Islam ketika di rumah saudara perempuannya. Nyoberang ke saudara perempuannya yang bertemu Fatimah, saudara perempuannya masuk Islam. Maka sangat berangnya tu ditampanya saudara perempuan itu sampai berdarah mulutnya. Lalu terlemparlah satu sobekan Al-Quran, mushaf. Capek diambil. Tu kecuk mah. Engkau tidak pantas mengaca kau dia. Engkau najis. Iko suci. Tapi Umar ko ingin tahu atu antan. Sampai sakuai ko na iman orang ko, ala dibaca orang ko aja. Kecek adiknya, kalau engkau ingin mendengarkan ini, mandi dulu. Mandi dulu. Akhirnya mandilah Umar. Patuhalanya. Maka dibawa Khabbab Al-Arad waktu itu. Akhirnya Khabbab ko yang bacaan. Dibacanya surah Taha. Taha. Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Tidaklah kami turunkan Al-Quran itu untuk menyusahkan kamu. Umar salamoko perasaannya sajak Nabi tiba jawab Quran ko susah orang dia. Pas le tiba daya itu. Nyo mendengar pertama sudah tu yang dibaca oleh Khabbab ko, tidaklah kami menurunkan Al-Quran itu untuk menyusahkan kamu. Oh, ndak menyusah nawa Al-Quran ko rupanya do. Jadi untuk illa tadhkiratan liman yakhsha, kecuali untuk peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Jadi siapa menurunannya Al-Quran koko? Tanzilam mimman khalaqal arda was samawatil ula. Yang diturunkan oleh Allah, diturunkan oleh Zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Yang telah menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Oh, berarti Al-Quran ko diturunkan oleh Zat yang menciptakan langit dan bumi. Ba'a sifatnya pencipta langit dan bumi ko Ar-Rahman. Inyo maha penyayang. Alal arsy istawa. Dia beristiwa di atas arasy. Ba'a kekuasaannya Ar-Rahman yang maha penyayang tadi. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta tsara. Kekuasaannya miliknya yang di langit, miliknya apa yang di bumi, miliknya apa yang di antara langit dan bumi, dan miliknya apa yang ada di dalam bumi. Weh, punyanya sadonya tu. Yo, ndak sekedar itu. Bukan sekedar yang nampak. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Dia mengetahui apa yang kamu ucapkan yang nyata, dan dia maha tahu
yang sirra tersembunyi wa akhfa nan lebih tersembunyi lo dari nawak sandoan nan wa andoan di antara nawak andoan tu tahulah Allah. Weh, berarti Allah Maha tahu yang nampak maupun yang tidak nampak. Sia namanya tu Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Allah namanya Allah. Tidak ada ilah kecuali Dia, baginya nama-nama yang baik. Mandanga itu tu langsung Islam, langsung Umar bin Khattab masuk Islam. Orang Badui, orang pedusunan. Ada seorang membaca ayat, akil fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Sampaikanlah dakwah itu dengan terang-terangan dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Sayanya surah Al-Hijr. Pas nyo baca ayat ko, orang Badui yang di atas untonyo langsung turun. Sujudnya. Bangkang kau sujud. Mengapa sujud? Tidak tahu dah. Mandanga yang engkau ucapkan tadi itu, hati yang boko ingin selangsung sujud. Saya dibaca. Langsung ingin sujudnya. Itu orang Badui. Kafir Quraisy, Bapak Ibu. Kafir Quraisy ko dulu sepakat. Yang disepakati orang kafir Quraisy, jan pernah namuh mandanga Al-Quran. Karena kalau ada Al-Quran tu beko kanai luak. Kanai luak beko, janang danga. Itu Allah cantumkan nama Al-Quran. Wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an. Berkatalah orang-orang kafir, janganlah kalian mendengarkan Al-Quran. Walghaw fihi la'allakum taghlibun. Kalau ada Nabi Muhammad tu membaca Quran nanti, kalau nyo membaca Quran nanti, walghaw, bai mai boh. Nabi membaca ayat, bai mai ruak. Sehingga ndak tadanga Al-Quran yang dibacanya tu lai. Itu kesepakatannya. Takui orang Quraisy itu dengan Al-Quran wah. Takuinya. Sehingga buat kesepakatan jangan mendengarkan Quran. Tak boleh adalah. Tak. Tapi orang ko sebelumnya lah pernah mendengar. Tapi rupanya rindu jo Quran kah. Walaupun masuk Islam. Abu Lahab kan bangihnya nyo kan Nabi ta. Abu Jahal sakit nantinya kan Nabi ta. Tapi mandang Al-Quran ka walaupun dah dibuat kesepakatan ni nyo aja buat jangan mau mendengarkan Quran. Rupanya malam-malam Abu Lahab ka paman Nabi ta. Painyo ke rumah Nabi. Malam-malam mangah rupanya tagak di sudut rumah tu. Manga mandangan Nabi baca Quran. Rindunya mandangan bacaan Quran. Bakok malam-malam biajan tampak di orang. Wakalah kesepakatan Joko. Tidak boleh mandangan. Awak lena membuat peraturan awak lena melanggar. Tahu orang beko. Baik malam-malam. Rupanya di sudut sawalah siko lah adolah Abu Jahal tagak. Tagak lena sini. Pas Nabi lah selesai baca Quran, sama-sama pai tasarobo. Dari mana? Oh dari mana? Akhirnya sama-sama malu. Tidak bisa didustai. Rindu baca Quran.
Itu bukan orang Islam, Pak. Masih kafir Quraisy. Lah dibuat lo kesepakatan jangan mau mendengar Al-Quran di tahun ke-5 Hijrah tu, Nabi keluar. Nabi keluar. Pas Nabi keluar tu apa ibu? Sengaja Nabi membacakan Al-Quran. Ka orang-orang tadi itu. Orang sedang duduk di majlis. Sedang duduk di majlis, orang Quraisy tu kumpul dekat Kaabah. Raminya tu. Sedang duduk-duduk tu, datang Nabi ke situ. Orang tu kan membuat kesepakatan lah tadi. Jandangan Quran. Datanglah Nabi kadoan orang banyak tu. Tanpa mengucapkan apapun Nabi, langsung Nabi membaca Al-Quran. Tak tanya apa khabar. Tak lo tanya ambo minta izin sebentar do nang kamu sampaian. Tak do loh. Tagak Nabi situ langsung Nabi membaca surah An-Najm. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu syadidul quwa. Orang Quraisy kok sedang duduk. Mandangan Nabi membaca surah An-Najm tadi itu, tagak saduanya. Tagak manga, orang Arab kalau nyo tagak itu memberikan penghormatan. Tadinya lupanya ndak boleh nang Al-Quran. Dan rencananya kalau Nabi membaca Quran manga meboh, lupanya meboh tu. Ini rancaknya bahasa kolai. Indahnya bahasa Quran kolai. Tagak orang ko. Sadonyo tagak. Diam. Kena salah macam lihat. 2 halaman setengah. 2 halaman setengah Nabi membaca sampai akhir. Ndak surangnya nak mengecek dah. Orang kafir tu. Takjub sadonyo. Dan ketika ayatnya terakhir, fasjudu lillahi wa'budu. Kusulit sajadah untuk sujud tilawah. Fasjudu lillah, maka sujudlah kalian kepada Allah, wa'budu, dan beribadahlah kepadanya. Tanpa sadar indahnya bahasa Quran tadi, seluruh orang Quraisy itu sujud. Sama je Nabi sujud. Ku sujud tilawah. Sujud sadunya. Orang Quraisy Mekah menonton sadunya. Viral heboh. Pemimpin-pemimpin Quraisy selama se-Islam. Heboh. Viral. Orang ko sujud bukan dek masa Islam. Terkesima. Terpesona dengan indahnya Quran tadi tu. Sujud ilahnya. Nabi sujudnya sujud ilah. Tak bisa didustai indahnya Quran. Seperti Utbah bin Walid misalnya. Datang ke Nabi. Nabi membaca Quran waktu itu. Naiknya minta ke Nabi. Wahai Muhammad. Wahai anak saudaraku. Ya benar akhi. Elok-elok Utbah bin Walid kau ngecek. Janganlah engkau dakwahan Islam kau Allah tu. Kalau engkau ingin jadi raja, kami angkat jadi raja. Kalau engkau ingin ratu, kami jadian engkau orang paling kaya di Makkah kau. Kalau engkau ingin wanita cantik, kami kumpul orang rancak-rancak seluruhnya. Ambillah engkau orang ketujuh. Kalau engkau ingin dimuliakan, kami tidak akan memutuskan kecuali setelah sepersetujuan engkau. Dia gih tawaran nampik ko sadunya langsung. Nama, mau nampik no jadi rajo yo, harato yo, wanita yo, kemuliaan yo, jadi. Tapi tolong antian dakwahku. Nabi ani yang saya bilang. Ana lo baca surah Fussilat. Surah Al-Fussilat. Surah Fussilat
Hamim. Tanzilum minar rahmanir rahim. Mandanga lu Utbah kok. Di pailoknya duduknya. Nu kan mengecek tadi basanda tangan dua ke belakang. Mak tolonglah. Kayak orang sombong. Tolong memandang alu kami kok. Tangan di belakang dua kok. Pas Nabi membaca Hamim. Tanzilum minar rahmanir rahim. Song peloknya duduknya. Isi maknya lelok. Itu kanya duduknya sekali. Untuk orang menyimak anak. Hormatnya. Sampai di ayat 3 balik Nabi membaca. Fa in a'radu. Jika mereka berpaling. Indak namuah mendengarkan Al-Quran. Indak namuahnya mengikuti Al-Quran. Faqul anzartukum. Katakan hai Muhammad. Aku peringatkan kalian. Awas kalian. Akan mendapatkan sa'iqatan misla sa'iqatin Adi wa Thamud. Kalian akan dapat siksa sebagaimana siksa kaum Ad dan kaum Thamud. Kalau kalian hai orang Mekah tidak mau menerima yang disampaikan Nabi ko, katakan hai Muhammad, kalian akan dapat siksa sebagaimana siksa kaum Ad dan kaum Thamud. Musibah menimpanya. Kaum Ad dapat angin dingin 7 malam 8 hari sehingga tertimbun kota kaum Ad. Kaum Thamud dapat patih gadang, patih tunggal sehingga mati kena patih itu sadonya. Mandanga tu manggigi Utbah melek. Cukup. Allah doa. Jangan tarihnya baca oleh. Allah tu jangan tarihnya baca oleh. Pucik. Takuitnya. Allah tu jangan ditarihnya oleh. Takuit mau nanga aja. Berarti yakin ya Quran tu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi ana masalah dewak kini enggak? Kok ada ngalo ay kisah ke? Ida ngalo mandang Quran, apa bedanya? Tadi orang kapian nang Quran dah. Awak kini orang Islam nang apa bedanya? Ada apa namanya? Respon awak menit tadi. Nabi baca dari duduk jadi tagak. Saking hormatnya. Kalau Utbah mulai, alah tu takui mau nanga takui. Dia takui nanya ke kana azab tu. Takui. Kini orang MTQ. Khatam Quran. Macam lihat di masjid anak-anak ngaji. Orang meboh tentang. Atehna pada orang Quraisy parangainya. Orang Quraisy kapia Nabi membaca surah An-Najm 2 laman setengah ndak do kecek no keluar sapatah pun. Tagak ndak duduk ke nang tagaknya. Di hormatnya. Utbah bin Walid puciknya nang ayat tentang akan datang musibah, pucik mukanya. Allah tu jangan takut ambo jangan takut. Dewa layak narakona baca memang ngangak je. Masalah dewa kau. Tu. Ambo jawab dah lah. Itu nang kawak tingkatkan. Orang tu paham. Sehingga Abdullah Hasib cerita tadi Amr bin As menangisnya baca. Saya dibaca orang nangis. Alun Islamnya lah. Orang Badui alun jadi Islam lah. Mendengar saya tadi itu turun dari untono sujuinya. Orang Quraisy dengan Nabi baca Quran dari duduk tagaknya untuk menghormatinya. Utbah bin Walid alun Islamnya lah dengan akan datang musibah puciknya. Oh, ada pucik-pucik gitu. Imam membaca tak ada pucik lah dah. Pucik nang ayat dibaca imam dia nak laku ada nada lah.
Kenapa? Inyo paham bahasa inyo. Intinya berarti baparalu baraja bahasa Arab. Paralu baraja bahasa Arab. Minimal Bapak Ibu. Kalau wak membaca Quran, baca lo terjemahannya. Biar namanya ada menyambung sakit. Alah makasihnya. Makanya pernah hamba sampaikan di siko dulu, tolong bedakan suara irama kah namanya atau suara kah namanya pas membaca ayat sarugo jo narako. Mesti tekan apa? Kalau ayat sarugo rancaan suara. Kalau ayatnya narako nampaan wak takui. Ambo umpamakan dulu kalau tidak salah, kalau ayat sarugo itu berita gembira, sianu barale, itu berita gembiranya. Kalau ayat narakoko umpamanya misalnya kematian, sianu itu meninggal. Bapak ibu magiah kabar kaurang, ku keluarganya kah? Sianu alhamdulillah ada dapet jodohnya kan nikah. Magiah kabar manikah koko ba bantu suara wa ba bantu muko. Di Masya Allah, sianunya lah menikah lain dia alhamdulillah dapet jodohnya. Di tanggal sekian rencana jangan lupa jangan sampai lupa yo. Masya Allah. Kalau orang kematian ba mangabano? Anaknya meninggal, dia tahu kayaknya baca mangabano. Deh sianulah meninggal. Entah. Ilan taknya dia tu cakot. Itapuak orang boleh kepala awak dan. Untuk senang hati nak mati nak. Mungkin ada nak mengecek muka lah berubah. Deka sabar kak yo kak. Pokoknya kak sabar di. Ya tu. Sianu yo lah babalik. Kerahmatullah lah balik. Diambilnya dinampunya balik. Sedih cerita. Kini samu senewa misalnya. Nan sarugo jenarako. Samu sen suaru. Bentuk happy je entah. Atas cangang lo malaikat kawak beko. Contoh yang mudah. Wasiqal ladzi nakafaru ila jahannam. Dihalau orang kafir itu ke neraka jahannam berombong-rombongan. Dihalau ke neraka bago. Menakutkan. Tu api sekadang tu diambuang ke dalam. Itu menakutkan. Maka kalau suara ketika membaca ayat neraka, kecek ulama tegang. Tidak boleh dilenggok-lenggokan. Suara ketika membaca ayat neraka tegang. Dan meninggi. Tegang, meninggi. Contoh, tegang meninggi. Dihalau orang kafir ke neraka berombong-rombongan. Namun kau masuk neraka tentu pucik, ketakutan, tangisan dan semacamnya. Wasiqal ladzina kafaru. Tegang. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Tegang. Tak boleh lenggok-lenggokan. Wasiqal ladzina kafaru. Tak boleh lah. Ila jahannam. Tak boleh lah. Sama je. Dihalau orang kafir. Tercangang lah malaikat kau. Ke neraka jahannam.
Tak senang hati yang sana lakoi kecil malaikat kan. Tak takut kan ada. Tegang. Dihalau orang kafir ke neraka. Takut. Ketika ayat sarugo, diara orang bertakwa ke sarugo. Kalau arak ke sarugo, untuk marak nak orang maralik ko, wala suasananya. Happy, gembira. Dah tagang lah dah. Ceritanya. Wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara. Rancaknya dirancaan suara itu seketik. Iku sama tagang sen. Atau sama lancak sen. Ndak boleh dah. Pas narakonya ditakui. Nampaan takui wak seketik. Tiba di sarugonya rancaan suara ilenggok-lenggokan suara itu seketik. Jadi kabar gembira, kabar takut minimal itu minimal. Tiba di membaca tahu terjemahannya. Jadi artinya ketika kok salat abedan koyak sarugo. Koyak neraka. Al-Qari'ah tu hari itu. Hari kiamat. Hari kiamat kau lenggok-lenggok. Anda. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Wa ma. Anak jelas dah. Tahukah kamu? Tak takut kan hari kiamat tu Takutlah seketik tak. Kalau Bapak Ibu biasa salat di Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Kalau mau mandangan memang beda suara imam tu. Ketika yang baca neraka, pas kayak sargo, patukar suaranya sekali. Dia paham, orang Arab, kan tuan. Amin ni, malah kan membaca. Kau sargo baca neraka lah, agak itu kalau suara wak seketik. Sebagai adab dalam membaca Al-Quran. Kini tu Bapak Ibu ada yang ditanya man. Nah mukjizat Al-Quran. Itulah ngarati bana tu. Kalau nak watanya ke kecik guru ambo, kalau nak ada orang tanya oleh salah bana mengarati no. Nak ada ke ditanya sabana paham, nak ada ke tanya. Atau sabana ndak paham saja. Ndak tanya-tanya lain tu. Ini ndak tentu lain ndak paham ke ditanya mana. Tapi yang yakin kalau mencelek roman okey, lah sabana paham saja. Amin ya rabbal alamin. Mungkin tu Bapak Ibu baun sate lah agak karis lah baun. Ndak konsentrasi lah kok. Ndak tahu apa dah. Cari nanti kan ada tim tashih dari Kementerian Agama untuk mentashih benar atau tidak. Itu gunanya tim tashih. Itu banyak orangnya, tidak seorang orang tu. Di mengawasi Al-Quran ku sedunia. Mungkin itu Bapak Ibu terlebih dan kurang mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.